Kemarin kan rame tuh yang abang ngundang Pak Dodi. Sebenarnya bang, setelah obrolan itu perasaan lu gimana sih bang? Ada nggak orang yang bermuka dua dan penjilat dalam circle pertemanan di dunia entertain dan gimana cara menyikapinya? Sebenarnya gue pengen ngundang Fuji. Oh Fuji. Gue mau nanya, 30 juta buat apa? Bang Gilang kenapa? Kok kelihatannya iri banget sama Lesti Bilar? Kok kelihatannya iri banget sama Lesti Bilar? Guys, kita lagi nyari rumahnya Bang Gilang. Bukan rumahnya, deh, kantornya. Kita mau main ke kantornya. Hari ini ada podcast. Udah ketemu tadi. Nasar ke rumahnya gede banget, mobilnya 2. Itu apa sama Mercy? Lionel Mercy. Iya. Sama Bang Gilang Dirga. Lihat ini wujud aslinya. Ini wujud asli aku kalau nggak pakai heels. Ini guys. Kita akan tanya-tanya Bang Gilang Dirga. Siapa? Seperti ini. 3, 2, 1, open the door. Guys, sekarang aku sudah bersama dengan Bang Gilang Dirga. Nah, Bang. Gue kan bingung ya mau nanyain lu apa ya. Kayak maksudnya ya gue udah tau lah lu jago apa. Gue tahu kayak kita sering ketemu dari mulai Suca gitu-gitu. Jadi akhirnya gue melemparkan pertanyaan kepada netizen. Oke. Jadi jangan salahin gue ya kalau ada pertanyaan yang Iya. Ini netizen semua nih. Sangat aman. Oke. Baiklah. Ini pertanyaan dari yang pertama @nurulhasanah3754. Katanya dia bilang nggak pengen nanya, mau nyuruh impersonate aja jadi Kiki Saputri. Aduh. Jadi Kiki Saputri itu harus siap mental dan harus siap buat dibully. Kemudian ya dia harus pintar, harus smart. Yang bisa jadi Kiki Saputri itu cuman Bang Adul. Kalau Bang Adul gue yang jadi dia. Iya benar. Tapi lu pernah barengan terus mirip banget tuh Ki. Itu yang pecah di lapor Pak. Itu pecah banget, itu lucu banget. Itu yang trending satu. Nah itu, makanya gue nggak bisa jadi Kiki Saputri. Tapi sekarang gue masih mirip nggak sih sama Bang Adul? Mirip. Masih mirip ya? Gue tuh kalau mirip sama kalau gue begini nih. Keren. Berarti Kiki ternyata tidak juga jago roasting, tapi bisa impersonate. Itu kalau itu emang mirip. Emang mirip. Kalau impersonate kan lu nggak mirip tapi lu bisa jadi mirip banget. Sorry. Iya. Nah, Bang, lu kan sekarang lagi rame nih soal podcast lu, Bang. Lu lagi seru banget lah, sering ngadain podcast, ngundang ini, ngundang itu gitu. Sebelum kita ke pertanyaan gongnya nih, ada nggak artis yang nggak mau lu undang di podcast lu? Gak ada, kayaknya gue mengundang semua sih. Siapa aja ya, netral. Siapa aja, netral. Bahkan tuh sebenarnya target dari podcast gue itu bukan cuman artis sebenarnya. Tapi kayak orang-orang biasa yang semua pengen sekedar curhat, gue dapat insight baru dari mereka tuh gue juga seneng banget. Mau. Di awal-awal tuh bahkan gue ngundang temen gue sendiri di ruang interogasi itu gue ngundang itu sekitar bulan tahun lalu kalau nggak salah. Dia itu salah satu apa ya, ngomongnya gue takut salah nih. Pokoknya dia HIV/AIDS. Kemudian dia sekarang lagi berusaha berjuang. Terus ada juga gua ngundang salah satu penjudi gitu-gitu. Ya jadi di luar itu tuh sebenarnya ruang interogasi itu konsepnya begitu. Kalau lu pengen cari sisi lain dari setiap orang ini ya. Betul. Dan gua nggak peduli ini viewersnya 1000 mau berapa gitu-gitu. Cuman karena ini tuh kayak babynya gue gitu. Gue seneng di sini tuh, gue seneng. Lu ada rencana nggak mengundang kameramen gue? Dia ada kelainan juga nih katanya. Kelainan apa? Ini apa, sindrom Kulbet. Apa itu? Jadi enggak. Langsung sok cool gitu ya? Enggak, dia takut perempuan. Oh iya? Dia takut perempuan. Homo lu? Homo. Jadi dia pernah diputus sama pacarnya gara-gara. Gara-gara pacarnya lesbi? Bukan, gara-gara dia nggak mau ngapa-ngapain pacarnya. Kok lu goblok sih? Anjing. Harimau dikasih daging, gak dimakan.
Oh gitu. Mau lihat ini dia, kameramen gua. Iya. Nah yang gitu-gitu menarik Ki, bisa gua undang. Nah, siapa tahu lu tertarik kan? Iya, enggak deh kalau dia. Kan kalau karyawan gua tuh gua fasilitasin gitu kan. Lu punya pacar, gua kasih buat jalan, pacaran. Enak banget. Iya. Kasih duit gitu, kasih duit. kendaraan. Iya, buka oyo gitu. Bang, Ya. lu kan udah jadi artis dari tahun Dari 2009 lah. Berarti udah sekarang 12 tahun. Iya ya Ki. Iya 12 tahun. Lu berkiprah. Gue aja baru dari 2017 gue baru 4 tahun kayak aduh sanggup nggak ya gue gitu. Pas akan panjang apa enggak ya. Iya. Nah, Ya, tapi gue gini-gini aja Ki. Ya, terus. gini-gini aja tapi ya tetap maksudnya tetap ada Bang, tetap eksis gitu kan. Apa yang lu lakukan sehingga lu bisa eksis? Lu sebenarnya kayak lu punya goals kah sehingga lu kayak oh gue ambisius nih, gue akan ini tahun depan gue akan begini, punya plan gitu atau nothing tulus? Gua tuh punya plan iya, tapi gua tuh sangat mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal baru. Sebenarnya kan niat gua turun jadi artis pertama tuh, gua pengen jadi penyanyi Ki. Ya, karena suara lu bagus. Betul. Betul lagi. Sombong banget. Ya, jadi pas gua pengen jadi penyanyi tiba-tiba entah kenapa gua tuh dituntun buat jadi MC. Gue main di Extravaganza, kenapa gue jadi MC dangdut kesini-kesini. Iya. Untung bang dangdut gue memang banyak kan. Iya. Tapi gue jadi mikir, mungkin ya sekarang gue dituntun begini gitu. Nah, di awal-awal gue pengen jadi penyanyi, sekarang gue malah pengen jadi aktor. Sekarang ini Kesini-kesininya. pengen mencoba sesuatu yang baru di Sesuatu dunia. yang baru. Tapi film udah pernah, cuma maksud gue yang benar-benar serak di gue tuh belum. Yang emang gongnya nih kayak Betul, itu belum pernah gue lakukan. pengen berperan sebagai apa? Kalau gue nih penasaran banget sama peran psikopat. Gue pengen banget. Oh gitu? Gue pengen banget. Oh iya. Lalu pengen apa? Psikopat sih gue pengen sih, cuman kayak klise aja semua orang pengen. Cuman kalau gue sih pengennya tuh kayak peran ini loh. Kayak gue pengen jadi gay, kayak gue pengen jadi sosok-sosok yang kontroversial gitu loh. Misalkan dia ngerasa terperangkap di tubuh yang salah gitu-gitu. Yeah. Terus mungkin gue selain itu gue pengen jadi orang yang pemarah banget gitu-gitu, yang benar-benar memacu adrenalin gue gitu. Walaupun kesehariannya juga hampir mirip, cuman maksud gue gimana caranya nih lebih dari itu gitu. Atau mungkin gue pengen memerankan tokoh-tokoh kayak Reza Rahadian lah. Meranin Pak Habibie, meranin siapa gitu-gitu. Gue pengen begitu gitu. Dan karena gue pengen nunjukin ke orang bahwa impersonate yang selama ini kalian lihat itu juga bisa diaplikasikan dalam bentuk film. Tapi dengan konsep yang lebih serius. Yes, kalau kan cuma sebentar gitu doang. Kalau gay terinspirasi sama siapa pengen jadi gay? Apakah karena melihat kameramen lo? Enggak, jadi apa ya? Di luar negeri itu gue nonton, lu udah nonton ini nggak? Dallas Buyer Club. Jared Leto dia jadi perempuan di sana, terus banyak kayak aktor-aktor yang laki banget, terus dia memerankan sosok tersebut. Itu tantangan menjadi seorang aktor tuh ya dilihatnya salah satunya di situ. Itu sih yang bikin gue kayak, kayaknya ini bisa nih. Kalau psikopat sih gue memang sangat tertarik. Kayak gue ngeliat film Joker apalagi kemarin terakhir kan, wah ini gila sih bisa mainin psikis orang akhirnya berbalik mendukung dia padahal dia yang salah juga sebenarnya tuh itu gokil. Sama seperti yang waktu itu abang pernah nonton ini nggak YouTube-nya Bang Badai Krispatih? Enggak, belum. Di Cing Abdel yang beliau bahas soal lagu yang Aku Harus Jujur. Jadi itu lagu soal gay. Oh iya. Lu tahu? Anjing gue suka banget lagi lagu itu. Yang kan maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Iya, jadi kalau abang nonton itu di kisahnya itu ada seseorang yang cerita ke Bang Badai kalau ini kan relate ya apa real life gitu. Kalau dia tuh udah nikah 14 tahun sama istrinya, tapi ternyata dia nggak bisa membohongi diri bahwa dia tuh masih begitu. Terfikir dalam benakku tentang cinta terlarang, ya selama ini ku pendam. Iya. Apa liriknya apa yang kaum-kaumku gimana? Apa? Tak ada satupun yang mungkin bisa terima kau seperti Nah, bukan kau. Terima kaum seperti aku. Oh, gue taunya kau. Kaum. Kalau abang lihat di YouTube-nya juga ternyata aku langsung searching di YouTube-nya. Dan ternyata itu memang di liriknya tuh terima kaum seperti aku. Kumohon jangan salahkan aku lagi. Ini aku yang sebenarnya. Oh.
Bahwa kita juga harus mengerti sisi psikologi. Iya itu maksud gue, bermain itu yang bikin akhirnya gue tuh pengen jadi aktor yang orang pulang selesai nonton tuh yang gini ngomong, gila Gilang tadi anjing bisa gitu deh. Iya. Wah gila. Ada plot twistnya. Ada plot twistnya. Maksud gue kalau Iya. film-film biasa ya kayak FTV ya mungkin tantangan juga tapi tidak seberat itu tantangannya. Iya, nah itu yang harus digali, kayaknya keren Itu, banget ya, keren banget ya. Aduh pengen banget gue. Ya, Gue semoga- sampai WhatsApp Mas Hanung loh. Oh iya. Mas gue mau ini dong casting dong di tempat lo. Boleh banget bro, boleh banget, datang aja udah kata dia gitu kan. Cuman memang belum sempet karena tiap malam dangdut toh. Dan juga bertemu dengan juragan. Iya, juragan. Karena kan uangnya setiap hari kan. Iya. Iya. Ada nggak orang yang bermuka dua dan penjilat dalam circle pertemanan di dunia entertain dan gimana cara menyikapinya? Waduh, banyak banget termasuk gue. Kita ini adalah orang-orang bermuka dua pada tempatnya, iya kan? Semua tuh bermuka dua pada intinya tuh. Apalagi kalau misalkan ketemu petinggi-petinggi gitu-gitu, Mas, iya Pak, iya Bu, iya. Cuman gue tahu batasan. Kalau gue, jadi ibarat sudah selesai tuh, gue yang ya Bu, misi izin dulu karena udah nggak tahu mau ngomong apa, mau ngejilat apa lagi, gitu. Jadi ada teman-teman kita yang memang lancar sekali. Ada sahabat gua. Wah, sahabatku juga. Dan aku belajar banyak dari dia. Iya, tapi akhirnya kita belajar Betul. seni untuk berbicara gitu kan. Dan yang paling kadang bikin bete itu adalah ketika orang tersebut menjilat, yang dijilat pun suka untuk dijilat. Jadi kayak wah jadi ini gue. Wah, kita harus ikut nih, jangan kita diem aja nih. Tapi jujur Ki, gue lebih suka kalau disuruh memilih, gue lebih suka berteman dengan orang-orang yang petinggi-petinggi tapi ngomongnya tuh kayak wah anjing serius Pak gitu. Wah iya, Pak gila lu Pak gitu. Lebih enak begitu. Iya, betul. Dibandingkan dengan ya Pak siapa? Oh, Bapak hebat banget. Iya. Ustadz me gitu. Iya, gue gak terlalu suka yang gitu. Berarti ada dan banyak termasuk kita ya? Termasuk kita, termasuk gua gitu. Cuman ada batasan. Nih, tadi kan Abang memilih untuk, karena sekarang lagi sibuknya di malam hari, ya kan, dengan program Abang. Dari Amelia Puspitalani, Bang Gilang kenapa jarang muncul di TV? Emang nggak ada job atau nolak job biar nggak banyak diekspos sama media? Gak apa-apa, mungkin dia jarang nonton TV. Iya, itu dia makanya. Sebenarnya dia nontonnya di TikTok, jadi makanya lu nggak ada. Waduh, Iya kan? anjing. Iya kan? Masih terkait dengan dunia entertain ya. Sikat. @flore.sunglasses. Bang Gilang kenapa? Kok kelihatannya iri banget sama Lesti Bilar? Kok kelihatannya iri banget sama Lesti Bilar? Waktu mereka diundang ke sini, gue tuh ada statement ngomong gini. Gue tuh sirik sama lu tuh. Karena lu bisa begini. Tapi lu tahu kan itu hanya sekedar kalimat untuk obrolan kan? Iya. Bukan yang berarti lo sirik, gitu kan? Gue harus bisa mendapatkan apa yang dia mau. Akan aku racuni minumannya, kan nggak gitu betul. dong, ya Nah, kan? kadang-kadang memang makanya kita tuh menjadi negara yang salah satunya pegiat literasinya rendah tuh karena itu. Tidak biasa untuk ngobrol, tidak biasa untuk membuka percakapan. Kayak gue misalnya bilang gini, Ki, gila gue sirik sama lu bisa kenal sama orang-orang gini. Iya, sama. Bukan berarti gue sirik, Iya, paham bukan nggak? berarti lu pengen mengambil rezeki gua kan? Iya, nggak gitu. Iya, sama. Kayak gue juga nggak bisa impersonate. Gue, aduh abang lu keren banget sih bang lu. Nah iya gitu, obrolan-obrolan seperti itu kan. Ya? Jadi maksud gue ketika ada orang yang kok kelihatan kayak sirik gitu-gitu, jujur sih nggak sirik guanya. Cuman itu adalah sekedar obrolan. Kalau dia mendapatkan apa yang dia mau atau apa yang dia dapatkan kali ini, ya sudah itu karena usahanya dia dan karena rezeki dari Allah. Rezeki kita kan udah ya lu segini. Kalau gue menolak itu berarti gue menolak keberadaan Tuhan dong. Betul. Dan itu kan bisa jadi kita nanya kayak gitu tuh pengen ambil pembelajaran juga. Bener. Gue sirik banget ya, kok lu bisa sebegitu, gimana sih caranya? Nah. Kita ambil ilmu yang baik, emang kita kan hidup begitu ya? Itu benar. Dan setelah itu kan terjadi obrolan kan. Yes. Nah itu maksud gue. Orang-orang suka salah menerka. Bener. Bukan berarti Bang Gilang pengen merebut Lesti dari Bilar gitu kan. Atau merebut Bilar dari Lesti. Kemarin kan rame tuh yang abang ngundang Pak Dodi. Sebenarnya bang, setelah obrolan itu perasaan lu gimana sih bang? Gue puas. Puas karena? Karena apa yang mau gue tanyakan tuh semua keluar di situ. Dan dia menjawab apa yang gue tanya
Walaupun apapun sebenarnya intinya di situ gue tidak menggiring, gue tidak apa. Gue betul-betul bersikap sebagai interrogator yang menanyakan apa yang dia jawab dan apa yang gue tahu dari yang terjadi selama ini gitu doang sih. Itu dulu observasi lah. Iya, gitu kan. observasi. Makanya gue, tapi yang gue bingung, kok nggak trending ya? Tapi yang nonton 5 juta loh. 5 juta, cuma maksud gue nggak tahu dari dulu tuh kayaknya YouTube gue di ban deh sama karena gue bukan di uang beli cupang lagi, jadi nggak trending. Kayaknya tapi nggak perlu trending, yang penting cuannya masuk tiap bulan. Yang penting kan itu. Sebenarnya bukan itu sih poin pentingnya, karena selama ini juga gue nggak mikirin itu kan, cuan dari YouTube berapa sih? Iya. Cuman maksud gue orang bisa melihat sesuatu yang baru atau orang bisa melihat sosok siapa sebenarnya orang itu ya ketika ngobrol di sini aja gue tuh udah puas. Oke. Yang jarang dibahas di luar sana. Betul. Menggali sisi lain itu tadi ya Bang. Dan yang membuat gue sangat enteng dalam bertanya adalah karena kita sudah kontrak. Nah. Karena Pak Dodi memang ngasih budget sekian, gue kasih. Terus kita udah kontrak, ya gue bilang ya dalam hati gue, ya kalau udah kontrak sih, ayolah gue bebas buat nanya. Betul, dan sudah ada kesepakatan kan? Betul, dan itu ada yang gue cut. Oh justru ada yang di-cut? Wow. Karena itu sangat berbahaya kalau gue tayangin. Wow. Itu akan menjadi obrolan nanti di belakang kamera. Iya. Gue kepo juga. Iya. Bang, terakhir. Abang terkenal sebagai impersonator. Di mana setiap abang acara diundang, saya sih pasti suruh impersonate terus. Apa yang paling bikin abang sebel dan capek ketika disuruh impersonate? Oke, ya. Kalau off air dan on air ya. Yes. Kalau di off air itu kadang-kadang orang suka nembak sekenanya. Mas Gilang bisa nggak impersonate ini? Nanti ini tuh begini. Jadi banyak yang berpikir bahwa impersonate itu kayak nyanyi. Yuk nyanyi lagu ini. Yes. Nah, gini. Kayak lu mungkin. Betul. Roasting. Ayo roasting ini dong, roasting. Nggak bisa, kita perlu observasi. Yap. Karena kadang-kadang yang disuruh impersonate adalah bos mereka. Kayak gue bingung. Siapa dia? Dia ngomongnya ini gimana? Ngomongnya iya. bagaimana, terus narik nafasnya bagaimana, gitu-gitu kan. Nah itu gue agak sedikit bete tuh kalau kayak gitu. Pasti manajer gue yang maju gitu kan. Nggak bisa, gitu tuh. Kalau di on air, gue bete kalau propertinya tidak ready. Makanya tidak maksimal hasilnya nanti. Betul. Akhirnya kan maksud gue gini. Ketika gue disuruh impersonate sehari sebelumnya lo bilang karena gue sudah siap, gue tuh udah ready semua. Yep. Jadi ketika lo mau nyuruh gue jadi Iwan Fals, jadi apa, gue akan siapkan sendiri dulu karena gue takut ketika on air mereka nggak punya. Nah itu. Makanya butuh waktu sebelum hari H. Itu. Sama dong kayak gue Bang. Sama kita. Roasting juga gitu tiba-tiba ditembak. Bang roasting ini dong. Nggak bisa. Kayak mohon maaf nih, gue aja lupa data dia, fakta dia apa. Gue cuma tahu dia pernah sinetron ini doang satu kayak gitu kan nggak bisa. Karena lu udah jadi Kiki sang roaster ibaratnya gitu kan. Gua Gilang impersonator. Yes. Jadi untuk menjaga marwah itu kita harus benar-benar keras untuk diri kita sendiri. Karena demi kebaikan tayangan ataupun performance kita juga. Kalau penampilan kita bagus, maka acara itu akan naik. Betul. Gue pernah ini di mana gue lupa, itu daerah Jawa lah situ. Ada off air. Terus tiba-tiba Mas Gilang nanti nyanyi lagu Freddie Mercury ya. Terus gue bilang, oke, bandnya ready nggak? Bandnya nggak tahu. Loh gimana gue bilang? Loh masa gue nyanyi nggak ada musik? Gue bilang gitu. Pakai YouTube kali yang karaoke. Anjing bangsat pakai YouTube terus gini bangsat. Nah terus akhirnya udah Mas Gilang aja nanti yang duk. Bro, gue bilang nggak bisa bro. Akhirnya gue paksakan dan tidak berhasil. Akhirnya jadi kita nggak puas kan pasti. Kita nggak puas, dianya yang yakin banget. Aman Mas Gilang. Nah itu tuh gue nggak suka tuh orang-orang begitu tuh. Maksud gue tetap harus ada perencanaan karena ini bukan MC, bukan nyanyi. Bukan nyanyi, betul. MC ditembak ngomong apa, ada cue card, mungkin bisa. tahu rundown, ya mungkin masih bisa. Kalau nyanyi katakanlah ya mungkin tidak segampang itu juga. Cuman setidaknya kita sudah punya bank lagu. Kalau impersonate atau roasting itu hal yang berbeda. Sama seperti ketika orang nyuruh aku stand up atau roasting tapi GR dulu. Dia nggak bisa. Itu paling aneh. Kalau nyanyi mau diulang ratusan kali, nggak ngaruh. Nggak masalah. Tapi kalau roasting dapat jokes pertama ketawa, jokes kedua, jokes ketiga ya udah orang mau ketawain apa? Itu susah. Itu kocak banget sih. Tapi kalau impersonate nyanyi, GR nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal nggak ada orang yang kita impersonate. Betul. Itu aja. Betul. Atau lu juga belum pakai atribut yang lengkap betul, kan? Cuman mau ngecek mungkin sound, betul. keberadaan musik. Kalau roasting nggak bisa. Nggak bisa. Atau stand up juga nggak bisa sama sekali gitu. Oke, Bang Gilang terima kasih banyak. Terima kasih Kiki. Nextnya lu pengen ngundang siapa di podcast lu Bang nanti? Sebenarnya gue pengen ngundang Fuji.
Oh Fuji. Gue mau nanya, 30 juta buat apa? Tapi rate Fuji sama lo kayak rate gue bang. Wah. Aduh, AdSense gue 2 bulan itu. Nggak sumpah. Ini kalau gue bilang jujur-jujuran ya. Waktu kita Mirzani ngupload Instastory, ada tuh yang mau diundang minta bayar 30 juta. Gue kira gue, karena gue juga minta 30 juta. Oh iya? Nggak ada, gue 35. Anjing. Karena kan maksudnya itu bukan, karena itu kan di bawah naungan manajemen, bukannya punya podcast Kaniki kayak Bang Gilang atau kayak siapa gitu. Jadi gue nanya manajer gue, itu aku ya, gue bilang gitu. Oh ternyata Fuji, oh ternyata gue mau Fuji sama. Oh beneran 30 juta. Siapa? Lu mintanya 35. Iya, emang gue kalau di podcast gitu. Begitu kalau yang ada naungan entertainnya gitu. Entertain. Anjing mahal juga lu ya, bangsat. Iya. Sama lu kan enggak kan? Enggak. Gratis kan? Gratis. Iya, karena collab. Sama gue 34,5. Sama lu 34. Kalau gitu kalau Fuji 30 gue naikin harga gue lah. Anjing. Gila kali Fuji bisa 30 masa? Iya, lu kan harusnya lebih dari Fuji kan? Iya. Benar. Ya udahlah kalau gitu ntar gue naikin ya. Tolong ya Langit Entertain. Makasih Bang Gilang. Siap, sama-sama Makasih. Itu guys.